kehadiran seorang teman yang katanya pengen ngobrol bareng sama kita tentang sebuah tema ini. Yuk langsung aja kenalan sama teman kita. Oke, siapa namanya? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz, dipanggilnya siapa nih biar lebih akrab? Kan kita teman. Hafiz biasa. Hafiz, oke teman-teman, namanya Hafiz teman kita ini. Nah, Hafiz udah kelas berapa? Kayaknya masih remaja nih, masih jauh lebih muda daripada aku gitu ya. Enggak, kelas 3 SMA Oh, kelas 3 SMA. Sekolahnya di mana, Hafiz? di pesantren Husnul Khotimah. Wah, ternyata dia anak santri, teman-teman. Yakin nih anak santri? Yakin. Hebat. Masya Allah ya. Teman pertama kita ini adalah seorang santri. Bisa dong ngaji? Bisa. Ya iyalah bisa, aku juga bisa sih kalau ngaji. Hafalannya mungkin udah berapa? Hafalan adalah. Udahlah. Langsung di booking ya teman-teman. Oke, habis di sini waktu itu kan pernah nge-request nih pengen ngobrolin tentang sebuah rasa ya. Ternyata habisnya pengen ngobrolin sebuah rasa yang emang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari setiap saat kita merasakannya. Yaitu sesuai judul kita akan ngobrolin tentang emosi, kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Oke, ngomong-ngomong, Hafiz pengen tahu ini tuh sebenarnya Hafiz sendiri tahu nggak sih emosi itu apa gitu? Tahu. Apa menurut Hafiz emosi itu apa? Emosi rasa. Betul, bener teman-teman. Emosi itu rasa ya, emosi itu perasaan yang kita rasakan gitu. Contohnya kayak gimana sih di rasa itu? Kesal emosi terhadap suatu orang. Kesal emosi, kayaknya ini deh sering gitu ya ngerasain kesal emosi. Sering. Oke, kalau misalnya Hafiz lagi ini nih, saya dapat nilai bagus, apa yang Hafiz rasain? Bahagia. Nah itu termasuk emosi nggak sih menurut Hafiz? Termasuk. Oke, nah itu berarti kesal bahagia itu beda rasa tapi sama-sama emosi. Ya berarti emosi itu ada emosi positif dan ada emosi negatif teman-teman. Jadi kan selama ini banyak ini ya. Jadi kayak common sense orang-orang tuh mengatakan bahwa oh dia orangnya emosian. Kok ada orang yang marah-marah gitu ya. Biasanya orang langsung bilang oh dia orangnya emosian. Ih emosian banget sih kamu. Misalnya kayak gitu kan sering ya kita dengar seperti itu. Padahal emosi itu semua hal yang kita rasakan mau itu yang positif seperti tadi bahagia, senang, bangga itu sebuah emosi negatif positif. Kalau yang negatif itu seperti tadi marah-marah, terus kesel, bingung, kecewa itu semua negatif gitu. Ternyata emosi itu ada positif dan negatif. Oke, berarti emosi itu kan ada positif dan negatif. Berarti dari situ Hafiz bisa menyimpulkan kan bahwa emosi itu bukan cuma kesal. Jadi apa sih gitu? Jadi sekarang kita menyimpulkannya emosi seperti apa? Iya, sama perasaan gitu. Setiap hari kan kita ngerasain Bener banget. bahagia yang gitulah kayak rasa. Bener banget. Jadi emang emosi itu hal-hal yang kita rasain setiap saat, setiap detik. Bahkannya pasti semua orang punya perasaan kan setiap detik apapun perasaannya itu gitu. Mau galau, mau bingung itu semua adalah sebuah bentuk emosi dalam diri kita. Jadi teman-teman, emosi itu adalah sebuah respon kita terhadap sebuah stimulus atau rangsangan yang datang. Nah, ketika rangsangan itu datang, terjadilah perubahan dalam diri kita, baik perubahan secara psikologis atau secara fisiologis tubuh kita. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu membuat kecenderungan kita untuk bertindak. Misalnya seperti apa? Misalnya ada rangsangan nih, misalnya aku nih mukul Hafiz, tiba-tiba aja gitu mukul. Jadi perubahan dalam diri Hafiz Jadi seperti apa? Misalnya secara psikologis jadi ngerasain gimana? Ngerasain kesel kan? Pasti napas ini orang mukul tiba-tiba gitu. Terus secara fisiologis, secara fisik kerasa apa tuh? Sakit. Nah, secara fisik dan sakit, secara psikologis juga kesel. Nah, terus perubahan itu menjadikan kita membuat kita ada kecenderungan untuk bertindak, langsung bereaksi gitu ya, secara refleks bereaksi. Misalnya pengen apa kalau habis dipukul? sabar. Oh, Masya Allah, emang Masya Allah banget teman-teman. Ini santri tulen ya kayaknya dia kalau dipukul sabar aja gitu ya. Padahal kan banyak teman-teman kita di luar sana kayak pengen mukul balik gitu responnya, kecenderungan bertindaknya pengen mukul balik atau pengen marah-marah. Kenapa sih lo gitu kan? Ternyata teman kita ini malah dia
memutuskan bertindak sabar ya. Oh, masya Allah banget teman-teman, keren banget emang ini ya, santri kalian beneran. Yakin Pak sabar? Yakin. Yakin. Oke. Karena segala perbuatan itu pasti ada balasannya. Ya Allah. Siapa yang ngebalas Pak? Allah. Oke, bener banget teman-teman. Jadi nggak perlu kita yang ngebales ya. Nanti juga setiap perbuatan akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang ngebales biarlah Allah yang ngebales. Teman-teman. Alhamdulillah buat tempat kita ini kan netral. Jadi nggak ada yang oh itu bagus, oh itu jelek, semua itu netral. Nah tinggal bagaimana orang mengekspresikan emosi tersebut. Nah yang akan kita bicarakan selanjutnya ini adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dan mengendalikan emosinya. Ingat ya, kata kunci pertama adalah emosi itu netral. Semua emosi adalah netral. Oke, sekarang ini kan kita lagi dihadapkan pada pandemi ya, seperti Hafiz juga tahu gitu. Hafiz juga udah mungkin udah proses belajar di rumah udah berapa bulan nih? Udah 4 bulan. Udah di pesantren ya. Nah, katanya kita dengar kabar di sana kan banyak yang mengalami stres lah ya, ada yang dipecat kerjaannya, di PHK karena pandemi ini gitu. Ada juga kita lihat misalnya orang yang keluar tanpa protokol, keluar rumah tanpa protokol, saya nggak pakai masker, ditegur sama polisi, malah marah-marah gitu. Menurut Hafiz itu gimana sih orang tersebut gitu? Jadi dia mengekspresikan emosinya dengan marah-marah gitu, mencap-mencap. Menurut Hafiz sendiri itu tindakannya seperti apa? Gimana nih menurut Hafiz nih? Itu nggak pantas ya, kayaknya soalnya udah tahu salah tapi masih marah-marah gitu. Ya benar banget. Jadi sebenarnya yang salah teh siapa sih? Yang salah yang melanggar. Nah, nggak mungkin kan polisi negur kalau dia tidak melakukan sebuah kesalahan gitu. Terus dia salah tapi dia malah marah balik gitu kan? Kalau Hafiz sendiri, misalnya Hafiz yang tidak menggunakan protokol keluar rumah, terus Hafiz ditegur sama polisi, apa yang akan Hafiz lakukan? Yang pertama, saya nggak bakal melanggar. Yang kedua, kalaupun melanggar, ya pikirkan baik-baik, pakai cara damai lah, nggak usah pakai cara emosi, nggak usah kesal. Kalau kita salah, ya kita menerimanya, nggak usah diambil pusing, minta maaf, kita jangan ulangin kesalahan yang sama. Wah, kayaknya teman kita ini si Hafiz bagus banget ya pengendalian emosinya, pengekspresian emosinya, tadi sabar, sekarang juga introspeksi diri dulu seperti itu ya. Jadi kalau menurut Hafiz ini sebagai orang yang bisa mengendalikan emosi, orang-orang di luar sana yang tidak bisa mengendalikan emosi, yang susah gitu yang mengendalikan emosi itu berarti faktor apanya sih? Kenapa sih gitu dia emosinya sampai meluap-luap seperti itu, marahnya sampai meluap seperti itu? Mungkin faktor watak sama faktor pertemanan, pergaulannya. Oke, watak dan pergaulan ya kata Hafiz. Oke, benar teman-teman. Nah, kalau di lingkungan Hafiz sendiri misalnya sebelum pandemi ya, kita sebelum pandemi kan banyak nih berita-berita yang mengatakan waktu pembelajaran sekolah itu masih tatap muka, banyak banget pemberitaan tentang bagaimana siswa itu sudah berani mulai melawan guru-guru, teman-teman. Banyak banget yang katanya siswa yang membunuh gurunya, nusuk gurunya. Ada juga teman-teman siswa yang nonjok gurunya. Nah, pernah nggak sih terjadi di sekolah Hafiz, apalagi basicnya pesantren gitu kan, udah tahu ilmu agama, moral sebagainya. Pernah nggak sih ada kasus yang siswanya itu melawan guru atau ustadz dipanggilnya di sana ya? Pernah nggak sih ada kejadian seperti itu? Mungkin pernah sih, tapi dalam bentuk berbeda gitu. Kalau santri ini kebanyakan tidur di kelas, nggak sopan kepada ustadznya, karena emang santri banyak kegiatan jadi lelah mungkin tidur di kelas jadinya. Tapi ketika ditegur nggak sama ustadznya pas tidur itu? Pasti. Nah terus bagaimana respon dari si santrinya, reaksi santrinya itu? Kadang bangun dulu sih untuk menghormati, mungkin ya tidur lagi. Waduh, tapi itu memang faktor yang sulit dikendalikan ya, mungkin santrinya lagi ngantuk berat karena memang di sana itu banyak kegiatan ya, tapi masih ada penghormatannya gitu, masih ada respect ke ustadznya gitu, dengan bangun dulu gitu
berusaha dulu bangun gitu, walaupun masih ngantuk tidur lagi. Oke, bagus banget ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagaimana respon, reaksi, terus pengendalian emosi itu semua adalah dinamakan kecerdasan emosi, emotional intelligence. Sering dengar kan kecerdasan emosi gitu kan. Jadi kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan intelijensi, kecerdasan otak, tapi emosi kita juga punya namanya kecerdasan gitu. Nah, akan kita bahas nih, seru banget nih, kita akan ngebahas tentang kecerdasan emosi. Gitu, teman-teman. Oke, apa sih yang disebut kecerdasan emosi itu? Jadi teman-teman, kecerdasan emosi itu adalah bagaimana kemampuan diri kita untuk mengenal emosi dalam diri kita, mengenali perasaan kita, terus kemampuan kita juga mengenali perasaan orang-orang lain di lingkungan kita, bagaimana kemampuan diri kita mengelola diri kita, memotivasi diri kita, dan bagaimana kemampuan kita untuk berelasi dengan lingkungan sekitar kita, seperti itu. Nah, terus apa sih Hafiz tahu nggak sih seputar tentang kecerdasan emosi ini? Oke, baik, itu yang penting ya teman-teman. Di sini mah kita terbuka aja, santai aja gitu. Kalau tahu, kalau nggak, karena justru ini yang akan kita perbincangkan supaya semua jadi tahu. Oke teman-teman, kita akan bahas selanjutnya mengenai the puzzle of emotional intelligence. Oke, apa aja yang ada di dalam emotional intelligence itu? Oke, yang pertama adalah ke self awareness, kesadaran diri. Jadi teman-teman ketika sedang merasa, ketika kita ada rangsangan dari luar, pasti kan langsung ada perasaan kan yang muncul dalam diri kita tadi, emosi tadi. Nah, teman-teman harus aware terhadap perasaan yang sedang teman-teman alami gitu. Teman-teman sadarin, aku sedang ngerasain apa gitu. Jangan sampai kamu lagi ngerasain apa. Nah, bingung itu juga termasuk dari emosi teman-teman. Harus sadarin, aku lagi bingung sekarang aku lagi sedih, sekarang aku lagi gembira, sekarang aku lagi galau nih, sekarang aku lagi bahagia, lagi bangga sama diri aku, sekarang aku lagi kecewa sama orang tua aku gitu. Semua itu harus kita sadari teman-teman. Apapun yang kita rasakan harus kita peka terhadap diri sendiri. Kepekaan terhadap diri sendiri itu adalah hal fundamental, hal yang penting banget kita sadari gitu. Hafiz sering nggak sih atau cuek aja gitu dengan apa yang sedang Hafiz rasakan, atau sering oh iya aku sedang ngerasain, Cuek sih kayaknya. Cuek. Emang laki-laki kayaknya pada cuek gitu ya. Tapi ketika misalnya Hafiz misalnya ada sesuatu nih, misalnya Hafiz punya YouTube kan ya, punya YouTube. Apa nih? Kayaknya aku tahu nih vlog kamu nih, YouTube kamu apa, Hafiz? Langsung aja. Itu tadi udah disebut. Oh, tadi teman-teman aku nyebut VISCH, cari aja ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut. Tadi tuh sampai mana? Oh ya, merasa ya, self awareness, kesadaran, kepekaan diri gitu. Soalnya banyak juga nih teman-teman di luar sana yang suka menolak, misalnya dia lagi sedih, tapi dia nggak mau mengakui kesedihan dia gitu. Misalnya, nggak kok, aku nggak lagi sedih, enak aja sedih, nggak level gitu, enak aja galau nggak level gitu. Padahal itu semua nggak boleh, semua menekan emosi itu yang nanti akan menjadi gunung nantinya. Jadi apapun emosi kita yang kita rasakan, semua itu netral, jadi semua harus kita hargai. Apapun yang lagi dirasakan sama diri kita harus kita hargai. Self awareness. Nah, selanjutnya setelah kita menyadari ini emosi kita lagi merasakan apa, selanjutnya kita self acceptance gitu. Kita terima, kita terima apapun yang sedang kita rasakan gitu. Oke, aku lagi sedih gitu. Oke, aku lagi bahagia. Terima aja semuanya, terima. Nggak ada emosi yang nggak baik. Semua emosi baik gitu. Karena semua tadi balik lagi ya, semua emosi itu netral. Jadi Hafiz lagi bahagia, Hafiz lagi galau, Hafiz lagi sedih, kecewa, nggak apa-apa. Karena semua orang pasti akan silih berganti mengalami semua emosi dalam hidupnya. Nggak mungkin seseorang itu cuma mengalami satu emosi, dua emosi aja, nggak mungkin kan. Semua itu silih berganti dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan semua emosi dalam kehidupan ini. Jadi terima, sadari dan terima semua itu. Hafiz ya, diterima kan kalau lagi sedih, bahagia, galau? Terima. Oke.
Pernah nggak sih ngalamin sebuah kegalauan yang benar-benar dirasa dalam hidup Hafiz? Pernah pasti. Bisa nggak mau nggak cerita di sini tentang apa galaunya? Bisa, pasti bisa. Bukan suatu yang privasi. Oh ya. Ya. Silakan. Pernah sedih, sangat sedih karena mungkin ditinggal orang tua pertama kalinya ke pesantren. Jadi sedih sampai ya sedih banget lah. Oh iya, itu pertama kali pisah sama orang tua berarti ya, pertama kali merantau. Itu kira-kira umur berapa ya? Masuk SMP ya? Masuk SMP. Kira-kira umur berapa itu? Umur apa? Apa sih? Umur 13. 13. Oh, ya, 13 ya. Masuk SMP 12-13an lah ya. Memang itu termasuk ukuran yang masih belia untuk kita pisah sama keluarga, jauh dari keluarga dan harus hidup mandiri. Itu sebuah keputusan yang memang luar biasa sekali teman-teman ya. Itu emang masuk pesantren kemauan Hafiz sendiri atau kemauan orang tua ini tuh? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Berarti orang tua mau, Hafiz juga mau gitu. Berarti nggak ada yang keberatan kan di sini. Nah, terus apa yang pertama kali Hafiz rasain sedih kan tadi teman-teman sedih. Terus bagaimana cara Hafiz menyikapi kesedihan itu? Banyakin kegiatan sih pas di pondoknya. Jadi lupa sama yang lainnya. Oke, berarti Hafiz lagi sedih masih menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Jadi lupa ya sama kesedihannya, lama-lama lupa. Mantap sekali ya, di umur yang masih belia itu dia udah bisa melakukan pengendalian emosi yang sangat baik. Oke, jadi tadi ada kita sudah menyadari self awareness, terus kita terima emosi itu self acceptance. Selanjutnya adalah bagaimana kita self regulation, bagaimana kita meregulasi emosi tersebut gitu. Nah, self regulation ini pengen tahu nggak, Pis? Nah, pengen tahu kan teman-teman juga. Nah, jadi self regulation ini ada berbagai zona nih. Di regulasi diri kita harus tahu ada berbagai zona. Kita seperti sedang dalam perjalanan, sebuah perjalanan. Nah, misalnya lagi di jalan tol nih ya. Nah, kita di regulasi ini ada zona slow down, ada zona go straight, ada zona rest area, dan ada juga zona stop, nggak boleh lanjut, nggak boleh jalan. Nah, kapan kita memasuki zona-zona ini dalam meregulasi emosi? Nah, yuk kita obrolin langsung ya. Nah, yang pertama ada zona rest area. Nah, kapan kita harus masuk ke zona rest area? Ketika kita sedang merasakan galau, terus kita sedang bingung, terus kita sedang sakit, misalnya kita sedang lelah. Nah, itu kita masuklah ke rest area. Ambil dulu jeda sejenak untuk beristirahat. Jangan paksakan diri kamu. Kalau lagi lelah ya, misalnya kamu ada tuntutan banyak pekerjaan nih, banyak tugas, tapi kamu benar-benar ngerasa lagi lelah, capek. Nah, apakah kamu langsung lanjut nugas atau udah istirahat sebentar dulu gitu? Gaspol. Aduh kan dia ngegaspol. Ini kayaknya semangatnya emang remaja ya teman-teman, jadi semangatnya lagi membara-bara nih. Tapi teman-teman sebaiknya kita istirahat dulu sebentar. Tapi jangan sampai terlena, jangan sampai bablas kan. Saat ini mah banyak aku mah sayang sama diri aku jadi mau istirahat sebentar, kebanyakan gitu ya. Jadi bablas aja istirahat. Nah, maksud rest area di sini, yang namanya rest area kan pasti kita singgah mampirnya cuma sebentar ya teman-teman. Kalau di rest area kan pernah kan masuk ke rest area cuma sebentar, nggak akan berlama-lama kan gitu. Nah, ini sama, lagi capek, lagi bingung, lagi lelah, kita rest area dulu, ambil jeda sejenak, istirahat gitu secukupnya aja. Oke. Terus langsung kita ke zona go straight yang langsung lanjut. Nah, itu ketika Hafiz atau teman-teman lagi ada di emosi, lagi merasakan emosi yang bahagia, misalnya lagi emosinya lagi fokus, lagi semangat, terus lagi semangat untuk belajar gitu. Nah, itu langsung aja go ya, jangan kita ke yang lain-lain, langsung aja kita ke zona go, lanjutkan gitu. Nah, selanjutnya ada zona slow down, perlahan-lahan, pelan-pelan. Nah, itu ketika kita sedang merasakan emosi seperti khawatir, frustasi, seperti kayak misalnya kita lagi ini ya, excited. Nah, terlalu menggebu-gebu juga tidak baik ya teman-teman. Jadi ketika lagi ada di emosi itu seperti khawatir, frustasi, atau menggebu-gebu, itu kita sebaiknya masuk ke zona slow down, pelan-pelan aja gitu, calming down gitu, kalem aja gitu, kalem
pelan-pelan nggak apa-apa ya gitu, jangan terburu-buru. Excited juga, kalau excited langsung kalem gitu ya. Nah terus selanjutnya ada zona terakhir, zona stop, dilarang lanjutkan perjalanan. Nah ini ketika kita sedang merasakan emosi seperti apa kira-kira, Pir? Nggak boleh dilanjutkan. Marah. Nah bener banget teman-teman. Ketika kita sedang merasakan emosi marah, stop dulu, stop. Atau ketika kita misalkan lagi scary, ketakutan yang berlebihan, stop dulu, stop dulu, diam dulu ya, stop gitu. Nah jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan berdampak tidak baik mungkin ke lingkungan sekitar gitu. Marah dilanjutkan, marah-marah dan lingkungan akan jadi ilfeel mungkin ya sama kita gitu, malah dampaknya nggak baik gitu. Oke teman-teman, zona-zona ini baik ya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang merasakan emosi. Kamu masuk ke zona mana? Apakah rest area, ghost ride, slow atau stop? Nah itu harus kita aplikasikan. Nah selanjutnya ketika kita sudah meregulasi emosi kita, selanjutnya adalah bagaimana kita self motivation, bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Udah nih diregulasi nih, misalnya udah aku calming down dulu, aku slow dulu. Nah selanjutnya bagaimana kita memotivasi diri kita untuk kembali melanjutkan sesuatu yang sedang kita hadapi gitu. Misalnya misalnya aku mau tanya dulu nih sama Afis nih, motivator terbaik kamu menurut kamu siapa? Diri sendiri. Aduh, ini jawabannya aku suka, jawabannya aku tunggu dari tadi. Kok bisa sih kita sepemikiran gitu ya? Ternyata benar, motivator terbaik kita adalah diri kita sendiri. Mas Hafiz, kenapa harus menjawab diri kamu sendiri? Karena yang bisa ngatur diri sendiri ya diri sendiri juga. Cakep, bener banget teman-teman. Yang tahu keinginan diri sendiri siapa? Sendiri. Yang tahu kebutuhan diri sendiri siapa? Diri sendiri. Gitu. Nah teman-teman, ada satu lagi sebenarnya motivator terbaik selain diri kita sendiri. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua ya. Karena gini teman-teman, yang tahu keinginan kita siapa? Diri kita sendiri. Oke, benar. Tapi yang tahu kebutuhan dan yang terbaik buat diri kita siapa? Allah, gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa selalu libatkan Allah dalam setiap perasaan teman-teman, dalam setiap tindakan teman-teman, karena Allah lah yang maha tahu yang terbaik buat diri kita. Dan bayangin teman-teman, kalau kita sedang galau, sedang merasa sedih gitu, pasti kan kita butuh Allah ya. Setuju nggak sih Fis sebagai anak santri? Butuh banget. Iya, benar banget, butuh banget Allah gitu ya. Dan kalau kita udah mengadu, curhat ke Allah, rasanya tuh ada perasaan plong, tenang gak sih? Ya bener teman-teman, coba deh teman-teman kalau lagi sedih, orang yang teman-teman curhatin pertama kali, coba curhat ke Allah dulu. Nah setelah itu baru curhat ke teman-teman yang lain. Boleh ke teman curhat, teman ngobrol boleh. Emosi lagi. Ya gitu teman-teman ya. Jadi setelah kita regulasi, kita motivasi diri. Apa nih yang terbaik buat aku? Selanjutnya aku harus ngapain nih? Aku yang tahu kemampuan diri tuh kita sendiri kan teman-teman. Jadi aku tahu aku lagi ngerasain ini, aku seperti ini, dan aku harus ngapain sesuai kemampuan diri aku gitu. Kedepannya aku harus ngapain dan langsung tetapkan tujuan dan sebuah action tindakan gitu. Motivasilah diri kita. Oh kita mampu menghadapi ini, kita akan sanggup menghadapi ini, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, ada self empathy. Nah setelah kita bisa memotivasi diri kita sendiri, nah setelah itu kita bisa self empathy gitu, atau giving empathy, memberikan empati ke lingkungan sekitar kita gitu. Setelah kita bisa meregulasi diri, memotivasi diri, pasti kita juga otomatis bisa melihat ke lingkungan sekitar kita kan, dan kita melihat, kita bisa merasakan sebuah empati gitu. Oh ternyata di lingkungan sekitar kita juga masih banyak yang mengalami sebuah hal-hal yang misalnya lebih gak enak daripada diri kita gitu. Atau ketika kita bisa melakukan regulasi dan motivasi diri kita sendiri, pasti kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Oh ini lagi butuh bantuan nih, oh ini harusnya seperti ini nih gitu. Jadi empati kita langsung on ketika kita sudah bisa meregulasi dan menerima diri sendiri dan bisa memotivasi diri sendiri. Empati kita langsung on gitu. Oke
Oke nih teman-teman, gimana Fis? Kamu sering gak sih ngerasain empati atau kamu rasa udah tumbuh belum jiwa-jiwa empati dalam diri kamu? Belum kayaknya. Belum. Misalnya kamu melihat ibu kamu lagi nyuci piring beberes sendirian, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu rasakan dan kamu lakukan? Betul lah. Bantu. Oke. Berarti itu sudah tumbuh teman-teman jiwa empatinya gitu. Ketika melihat lingkungan sekitar yang nggak beres, kita langsung action, berarti itu sudah tumbuh jiwa empatinya gitu. Itu bagus banget teman-teman. Jadi giving empatinya udah jalan gitu. Oke teman-teman, setelah empati itu udah on dalam diri kita jadi bisa merasakan yang namanya emotional affection. Jadi kan tadi unsur-unsur dari si kecerdasan emosi ini ada juga bagaimana hubungan kita dengan sesama atau dengan lingkungan sekitar karena setelah kita bisa meregulasi diri, memotivasi diri, kita bisa memberikan empati dan itu emotional affection-nya gitu. Jadi bagaimana perasaan emosional ke orang lain, terus hubungan dengan orang lain menjadi positif, ya nggak sih? Ketika kita udah bisa empati ke orang lain, kita juga jadi bisa. Ketika kita udah bisa memotivasi diri, kita biasanya bisa memotivasi orang kan. Nah, setahu aku teman-teman dia itu adalah aktivis ya di pesantrennya, dia menjadi ketua panitia, terus juga ikut berbagai organisasi. Nah, terus juga kamu teman-teman sekitarnya kan insya Allah positif ya teman-teman di lingkungan pesantren, ya nggak sih positif? Pasti lah positif. Terus gimana kamu bisa membangun hubungan dalam organisasi kamu gitu? Kayaknya positif gitu. Jadi Hafiz kan kayaknya lingkungannya bagus ya teman-teman, ikut organisasi kayak gitu-gitu. Berarti emotional affection dengan lingkungan sekitarnya itu udah jalan gitu. Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak konflik-konflik dengan lingkungan sekitar kamu? Pernah pastinya, soalnya kan kita dari berbagai suku dan budaya di pesantren, dari Sabang sampai Merauke ada, jadi pasti banyak perbedaan pendapat, tapi di situ kita bisa menyatukan karena kita ada satu tujuan yang sama. Jadi kita lurusin bareng-bareng, kita rundingin bareng-bareng secara baik-baik dan pelan-pelan, nggak pakai emosi. Jadi bisa, alhamdulillah bisa terorganisir lah semuanya. Aduh, cakep banget. Emang ini ya keren banget ngomongnya, emang aktivis banget gitu kayaknya ya. Kerennya dia musik itu gini udah dari teman-temannya, lingkungannya udah dari berbagai suku, budaya, dan bangsa. Mungkin ada dari luar negeri? Ada. Jadi memang adaptasinya memang ini banget ya, krusial gitu ya. Jadi karena harus menghadapi dari berbagai budaya orang-orangnya ya. Ada yang keras mungkin kayak misalnya dari Ambon. Oh iya, dari Ambon itu keras ya, tapi bisa disikapin ya. Mantap teman-teman. Emang nggak salah kita ngobrol sama teman kita ini karena dia punya banyak pengalaman ternyata tentang bagaimana menghadapi lingkungan sosial dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dari berbagai karakter yang beda-beda gitu. Nah teman-teman, dalam kecerdasan emosi itu ada sebuah super power dalam diri masing-masing orang. Nah super power itu adalah self control. Nah, apa sih self control itu? Jadi teman-teman, please, self control itu bagaimana sikap seseorang ya, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang disesuaikan dengan norma-norma, terus nilai-nilai yang ada. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih self control itu bisa terbentuk dalam diri seseorang, dan kayaknya beda-beda ya self control orang-orang ya. Nah, yang pertama itu ada dari kesadaran moral. Nah, ini mungkin kalau secara nilai-nilai moral semua orang juga sama ya, misalnya di Indonesia baiknya seperti ini, berperilaku seperti ini, dalam agama seperti ini kan ada patokannya ya, Fis ya. Nah, tapi balik lagi ke kesadaran. Nah, kesadaran itu sangat penting ya. Kesadaran kita untuk jangan melakukan ini tuh kenapa gitu. Kan ada orang yang sekedar mengikuti kewajiban menaati peraturan, ada juga orang yang sudah sadar ini baik untuk aku, ini baik untuk lingkunganku, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perenungan. Nah, perenungan gitu. Jadi dalam self control ada perenungan gitu. Kenapa sih saya harus bertindak seperti ini gitu? Kenapa ini tuh baik untuk saya? Kenapa sih ada aturan ini gitu? Dia renungkan.
Selanjutnya, setelah kita merenung, kesabaran. Jadi dalam self control itu ada namanya kesabaran. Jadi ketika orang-orang yang lost self controlnya, yang bablas gitu self controlnya, berarti kesabarannya kurang ya. Gitu. Jadi kesabaran itu teman-teman perlu dilatih loh. Sabar itu kata kerja, bukan kata sifat yang harus dilatih, dibentuk dalam diri kita ya nggak sih? Nah selanjutnya kalau kita sudah tahu nilai moralnya, kita sudah bisa merenungkan, kita sudah sabar, selanjutnya adalah self control itu bagaimana kita mensublimasi. Seperti tadi yang Hafiz bilang ya, misalnya dia lagi sedih pas ketika pertama kali berpisah dengan keluarganya ke pesantren, dia langsung sublimasi. Self controlnya itu langsung sublimasi ke menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Jadi perasaan itu bisa kita kontrol, diri kita itu langsung menyublimasi perasaan emosi kita itu ke sebuah kegiatan yang bermanfaat. Seperti itu. Jangan sampai self sublimasinya itu jangan sampai ke hal-hal negatif, seperti misalnya lagi sedih, lagi stres, ini konsumsi narkoba ya nggak sih, malah nanti malah bikin stres ya kayak gitu. Tapi banyak sih ya yang momen kayak gitu malah berantem atau malah kabur. Pernah nggak sih kabur di pesantren tuh biasanya orang suka kabur ketika lagi merasakan emosi bosan, sering kabur. Oke teman-teman, mungkin udah kelamaan ya kita ngobrol di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngobrol-ngobrol kita kali ini teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah setia nyimak kita dari awal sampai akhir obrolan ini, dan terima kasih juga kepada teman kita Hafiz udah ngobrol-ngobrol bareng. Like, subscribe buat kita bisa ngobrol lagi selanjutnya, dan teman-teman boleh komen di bawah di kolom komentar untuk request tema selanjutnya apa yang akan kita obrolin bareng, dan juga teman-teman boleh request kalau pengen jadi teman yang ngobrol langsung di sini bareng aku. Teman-teman juga kalau mau ada yang ingin curhatin secara personal bisa langsung DM aja ke IG-nya Hasna Azmi. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih udah standby, terima kasih juga buat Hafiz. See you on the next talking with